Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berkecimpung di dalam dunia tulis menulis, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk membuat daftar pustaka atau dapus secara otomatis dengan menggunakan MS Word. Kemudian yang kedua, kita akan membuat link antara nama autor yang kita citasi dengan daftar pustaka secara otomatis menggunakan bookmark. Marilah kita mulai langsung dengan cara mempraktekkan cara menggunakan suatu artikel secara langsung. Di sini sebelah kanan ini adalah artikelnya, sedangkan sebelah kiri adalah daftar pustaka. Ini kita bagi dua ya, kita bagi dua agar nanti bisa mempraktekkan. Kita bagi dua agar bisa dipraktekkan antara batang tubuh dari artikelnya dengan daftar pustaka sebelah kiri. Di sebelah kanan ini kalau saya besarkan ini belum ada daftar pustakanya ya, seharusnya nanti ketika membuat citasi itu daftar pustaka sudah digunakan aplikasi pembuatan dapus atau daftar pustaka yang secara otomatis, sehingga untuk membuat selanjutnya itu otomatis akan masuk dengan sendirinya. Jadi tidak setelah selesai semua baru membuat daftar pustaka, tidak seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini kita lihat Angra ini kita lihat dalam bentuk proceeding ini ya, proceeding seminar. Jadi kita akan mencari, kita besarkan dulu ya Angra ini, kita cari yang namanya Angra ini di mana. Ini kita klik find, find atau temukan. Ini kita ketikkan Angra ini. Nah ini dia berada di halaman 3 ya, paragraf terakhir. Kita close dulu di sebelah kiri. Kita lihat di sini halaman 3 ya tadi ya. Angra ininya ada di halaman 3. Ini ya, ini Angra ininya. Maka caranya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, ketikkan atau klik reference ya, di klik references. Nah ini untuk di awal ada sedikit jeda ya. Kemudian di sini kita Angra ininya, kita sebelum Angra ini kita klik ya kursornya biar kelihatan ini. Nah ini ya. Kemudian stylenya ini di dalam artikel jurnal di Indonesia biasanya pakai apa ya, yaitu Association Psikologi American. Ada juga yang pakai Chicago. Jadi nanti terus kita lihat template jurnal itu pakai yang mana. Jadi harus kita sesuaikan. Untuk laporan-laporan penelitian itu biasanya pakai APA. Oke, kita coba untuk yang pakai APA ya. Kemudian klik insert citation di sini. Nah, kemudian kalau di sini sudah ada, ini di awalnya ini pernah dibuat, berarti ini sudah pernah saya buat. Nah, ini kita untuk di awal kita di awal ini kita klik add new source ya. Kita klik add new source. Nah, karena di situ bentuknya di sini dicari ya, apakah berbentuk book atau book section, bagian dari buku. Jadi kalau buku ini adalah buku dari suatu penulis, kalau bagian dari ada buku yang di dalamnya ada bagian-bagian dari buku,
itu book section. Kemudian ada jurnal artikel, kemudian artikel pada suatu periodik, kemudian conference proceeding. Nah, ini yang Angra ini tadi ya, conference proceeding. Kemudian report adalah laporan, ada website. Nanti di sini nanti dilihat instrumennya, referensinya atau daftar pustakanya itu berupa apa. Oke, kita akan yang awal adalah conference proceeding. Kita buat yang ini. Nah, kemudian di sini ada autor. Autornya ini penulisnya satu, beberapa orang ya. Maka kita lihat di sini. Nah, ini ketika kita membuka sources ini ya, kita nggak bisa mengecilkan atau kita nggak tahu Angra ini atau autornya nama lengkapnya apa dan yang lainnya apa. Maka kita harus cancel dulu, kita kecilkan dulu ini. Nah, seperti ini ya. Jadi mengapa saya buat daftar pustaka sebelah kiri untuk agar kita bisa mempraktekkan lebih enak, bisa melihat. Ya, ini kita tidak bisa mengcopy ya, nanti kalau kita sudah membuat insert dari autornya. Nah, kalau di bentuknya yang kecil seperti ini ya, di bagian bentuk kecil ya, yang tadi ini adalah saya anggap bentuk besar ya. Ini tampilan yang kecil, itu kita bisa klik yang citation and bibliography. Mungkin Bapak Ibu nanti ada tampilannya yang berbeda dengan punya saya. Itu dikarenakan mungkin Windows dan Office-nya beda. Kalau yang punya saya ini kebetulan saya menggunakan yang Windows 11, kemudian Office-nya 365 ya. Oke, untuk itu nanti Bapak Ibu sesuaikan saja kira-kira namanya itu di mana. Itu yang jelas reference ya, di reference mesti semuanya sama di references. Ya, di citation ini kita klik, kemudian ini APA sudah insert citation. Nah, insert citation ini kita klik, kemudian kita add new source. Nah, di sini kita sesuaikan conference proceeding. Nah, kemudian kita lihat di sini ada, ini bisa kita kecilkan. Yang ini ya, kita bisa pindah-pindahkan. Nah, gini. Nah, kita pindahkan di sini. Ini memang agak susah untuk mempraktekkan ya, karena tidak bisa klik yang lain itu tidak bisa ya. Jadi kita harus di daftar pustaka ini harus benar-benar kita klik sampai semuanya kelihatan ya. Oke, kita buat biar kelihatan. Ini yang kita besarkan. Nah, ini kita taruh di atas biar jelas. Angra ini berarti kita harus samakan ya, kita kecilkan di sini. Nah, biar kelihatan seperti ini. Kita tidak bisa mengcopy Bapak. Bisanya cuma bisa mengetik saja, mengetik dari daftar pustakanya. Oke, citation, kita klik citation, kemudian insert citation, kemudian add new source. Nah, conference kita ketikkan autornya yang pertama Anggraini Trisedang N ya. Nah, di sini ada apa itu permasalahan ya. Di sini kalau tidak menggunakan aplikasi, ini sepertinya tidak menggunakan aplikasi ini ya. Anggraini Triseda ini 2 orang ataukah 1 orang ya. Kemudian Lasmaida N titik Saragi. Nah, ini kita jadi bingung ya, apakah
Anggraini ini 1 orang, Triseda 1 orang. Nah, kemudian harusnya ini kalau seperti yang di bawah ini ya, Astuti, Suhandi, ini nama aslinya seharusnya Suhandi Astuti ya. Ini kalau dia 1 orang ini ya, Astuti Suhandi, Astuti, Suhandi, karena nama awal itu nama akhir ya, nama akhirnya Astuti, nama awalnya adalah Suhandi. Ini 1 orang. Dia ada Suhandi Astuti, ini menjadi Astuti, Suhandi ya. Ada komanya. Nah, di sini Anggraini, Seda, ya, kemudian Lasmaida N, Saragi. Nah, ini kalau kita tidak menyesuaikan dengan suatu aplikasi, akhirnya menjadi kita membingungkan antara 1 orang atau 2 orang di sini ya. Nah, contoh yang di sini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti misalkan yang ini Blazar, David ya. Ini berarti nama awalnya adalah David. Nama awal David, nama akhirnya Blazar ya, nama akhirnya Blazar. Nah, aslinya namanya adalah David Blazar, maka ditulisnya Blazar, David ya. Kemudian di sini N Matthew A. Craft ya. Nah, ini seolah-olah ini namanya ini kalau kita lihat ya Matthew A. Craft ya, Matthew A. Craft. Padahal kalau di dalam daftar pustaka, kalau dia namanya Matthew A. Craft, itu harusnya Craft. Kemudian Craft itu berarti nama Matthew, kita anggap Matthew adalah nama awal ya. Kemudian A itu adalah nama tengah. Kemudian Craft itu adalah nama akhir. Nama akhir itu harusnya berada awal ya, di nama awal. Jadi Craft, kemudian Matthew A. itu harusnya kalau pakai aplikasi ya. Ini seolah-olah ini menulis secara manual gitu ya. Nah, sehingga disinilah daftar pustaka yang tidak menggunakan aplikasi itu membuat kita yang membaca itu menjadi bingung juga ya. Oke, kita anggap saja ya Anggraini, Triseda adalah 1 orang ya, berarti dia Anggraini ini adalah nama akhir ya. Kemudian Anggraini Triseda itu 1 orang, kemudian Lasmaida N Saragi itu 1 orang ya. Ini dia penulis ini menuliskannya adalah manual ini ya, Miftahul Jannah. Ini sebenarnya nggak boleh ya, artinya Jannah, Miftahul gitu ya. Oke, kita akan menuliskan Anggraini. Kita kalau lebih dari 1 orang bisa kita klik edit di sini. Nah, last name ya, last name adalah Triseda gitu ya. Kemudian nama awalnya Anggraini. Oke. Kemudian kita klik add ya, karena di sini ada lagi nama yang lain, kita add. Ini di bawahnya sehingga tertulisnya Triseda ini harusnya seperti itu ya.
Kemudian berikutnya orang kedua Lasmaida N Saragi, ya nggak mungkin Lasmaida N Saragi ya. Ini Lasmaida N Saragi ya. Jadi nama akhirnya adalah berarti Saragi ya, Saragi. Kemudian nama awalnya adalah Lasmaida, Lasmaida. Kemudian nama tengahnya berarti N titik ya, N titik. Kemudian kita add, nah sehingga menjadinya ya, menjadi di dalam daftar pustaka Saragi, Lasmaida N. Kemudian kita add lagi, ya, sudah di add ya. Kemudian yang berikutnya Miftahul Jannah, berarti nama akhirnya adalah Jan. Kemudian nama awalnya adalah Miftahul. Kemudian kita add lagi. Nah, jadinya Jannah, Miftahul gitu ya. Nah, kemudian M Sopian, nama akhirnya adalah Sopian. Kemudian nama awalnya M titik di sini karena M adalah singkatan ya, M gitu aja. Kemudian kalau sudah ini kita klik. Nah, maka nama di dalam daftar pustakanya jadi seperti ini. Triseda Anggraini titik koma ya, Saragi karena nama akhirnya Saragi yang nama terakhirnya ya, Saragi Lasmaida N titik 2 Jannah, titik koma Sopian, M titik, begitu ya. Jadi menuliskannya jangan seperti Zainul Arif, ditulisnya di sini Zainul Arif, nggak boleh, harusnya Arif, Zainul, itu ya. Kemudian judul, nah judulnya adalah perubahan paradigma peran guru dalam pembelajaran era digital. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada halaman. Nah, di sini ada halaman 188 sampai 92. Loh, ini ada 88 itu ya. Kemudian tahun 2017. Nah, kalau di sini ada Palembang 25 November 2017 ya. Di sini aslinya tidak usah pakai tanggal dan bulan ya, hanya tahun saja 2017. Nah, kemudian conference publication name, nama dari konferensinya. Nah, nama dari konferensinya adalah seminar proceeding ya, bisa ditulis proceeding atau tanpa nggak apa-apa, kita lebih baik tulis aja ya, proceeding. Nah, kalau pakai bahasa Inggris berarti harusnya pakai double E ya, proceeding. Nah, proceeding seminar nasional 20 program pasca sarjana Universitas PGRI Palembang. Itu. Oke, kemudian kota. Nah, kota Palembang berarti ya, Palembang. Kemudian publishernya di sini tidak ada ya, harusnya ada publishernya.
publisher atau penerbit ya. Ternyata di sini tidak ada penerbit. Di sini kemungkinan penerbitnya ya ini ya, program pasca sarjana ini, atau ditulis saja ya Universitas PGRI Palembang gitu aja ya. Kita ketikkan aja Universitas PGRI Palembang. Oke. Nah, ke pasca sarjana kalau sudah kita klik OK, Nah, kita klik OK. Kemudian kita besarkan dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini Anggraini tadi yang ini ya, yang arah ini ya, kita bisa klikkan kursornya sebelum Anggraini ya. Nah, gini ya, kita bisa apa istilahnya, masuk ke ini halaman 3 ya. Ini di bawah ini ada halaman 3. Nah, kemudian kita kalau mau masuk ke apa namanya, daftar pustakanya, kita coba masuk ke daftar pustakanya. Kita masuk ke daftar pustakanya dulu. Nah, ini berada di halaman 9. Ini kita tinggal klik bibliografinya. Nanti ini baru satu contoh yang daftar pustaka berbentuk proceeding ya. Nanti kita contoh yang buku. Nah, misalkan kita boleh pakai yang di bawah ini atau kita pakai bibliografi saja. Ini yang umumnya pakai ini ya, bibliografi. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah Caswita ini karena apa? Karena sudah ada di dokumen ini, dokumen dari citation sebelum kita buat sekarang ini ya. Nah, ini Triseda yang barusan kita buat ya. Oke. Nah, dia otomatis akan muncul ya, otomatis akan muncul apa yang sudah pernah kita tulis, dan Trisedanya itu dia berada sesuai dengan urutan Caswita C, kemudian Triseda T, W ya, sesuai dengan huruf abjad, otomatis akan muncul dengan sendirinya. Oke, berikutnya kita akan mencoba ini bibliografi ya. Bibliografi kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia, daftar pustaka gitu aja ya, daftar pustaka. Kita bisa taruh di bagian tengah. Biasanya kita akan naruhnya di bagian tengah sini ya. Nah, gitu ya. Ya, ini adalah contoh yang pertama ya, walaupun sudah otomatis ada masuk 3. Kita akan membuat contoh berikutnya. Kemudian yang tadi yang halaman 3 Anggraini ya, di sini Anggraininya kita referen dulu ya, kita referen dulu. Ketika kita klik referen, di sini kita bisa minute source ya, minute source dulu ya, karena di sini tadi ada Caswita ya, kita bisa apa namanya, kita bisa masukkan ke sebelah kiri biar enggak masuk ya. Nah, sorry, keliru. Nah, kita bisa ini citationnya yang sudah masuk ini, yang di bawah ini ada Caswita. Nah, ini ada Caswita. Triseda yang barusan ya, yang barusan kita buat, Wardani. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba kalau di sini editnya.
Nah, editnya enggak apa-apa, ini jurnal artikel, ini sudah masuk. Oke. Nah, di sini ini kalau sudah ada di sebelah kiri ini yang sudah pernah dipakai, ini bisa kita copy ke kanan ya. Tapi kalau yang kanan ini kita tidak bisa, atau di copy ke sebelah kiri juga boleh ya. Ini masuk secara otomatis di sini ya. Jaswita ini bisa pindah ke kiri. Oke, kita coba yang berikut. Ya, yang berikutnya yaitu yang kedua ya, supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru jurnal pendidikan. Nah, ini berbentuk jurnal. Oke, kita coba yang berbentuk jurnal. Yang berbentuk jurnal dulu. Oke, nah di sini Bapak Ibu, Anggraini et al. Anggraini et al. Ini dia memakai bahasa Inggris ya. Boleh kita pakai Anggraini dan kawan-kawan itu ya, boleh. Tapi tergantung dari stylenya ya, stylenya. Di sini kalau kita tuliskan Anggraini, bentar ini permasalahannya kok banyak sekali ini ya. Wardani, Sulistya Slameto, Triseda Garagi. Wih, ini cara pembuatan penulisan yang salah ini ya. Ini kok bermacam-macam tanda kurung. Ini dia artinya bahwa kata-kata ini dia merangkum dari beberapa sumber ini ya. Ada Wardani, Sulistyo Slameto dan Winanto 2013 ya. Maksudnya adalah di sini dia ada beberapa sumber yang menyatakan ini terdapat pergeseran paradigma pendidikan di sini. Nah, gitu ya. Yang kita coba membuatnya ini di sini Anggraini. Nah, kalau ini Anggraini kita bisa mengganti ya Bapak Ibu. Kita bisa mengganti. Ini Anggraini. Ya. Anggraini. Ya. Kemudian koma dan kawan-kawan ya, dan kawan-kawan titik 2017. Nah, kita bisa menghapus yang lama ini. Kita hapus. Nah, ini yang pertama kita yang Anggraini ya. Kemudian kita coba dulu ya yang ini sebagai contoh yang kedua untuk jurnal Astuti Suhandi. Ini Astuti, Suhandi. Nah, ini kan berbeda ya, berbeda antara daftar pustaka yang pertama. Ini seperti ini, Miftahul Jannah. Nah, satu orang Miftahul Jannah ini. Miftahul Jannah ini satu orang, penulisannya ya Miftahul Jannah. Itu ya. Nah, sedangkan Astuti, Suhandi itu kan juga satu orang, tapi penuliskannya Astuti, Suhandi. Harusnya penulisannya harus sama. Kalau Miftahul Jannah ya, yang Miftahul Jannah ini harusnya di sini Suhandi Astuti ya. Tapi kelihatannya kalau Astuti ini perempuan ya, Suhandi ini laki-laki. Ini berarti dua orang ini ya, Astuti, kemudian yang kedua Suhandi. Nah, kenapa tidak menggunakan seperti ini, N ya. Itu menulisnya harusnya Astuti dan Suhandi harusnya ya. Nah, ini juga belajar, David, orang atau dua orang. Nah, membingungkan. Dan di sini ada N. Nah, berarti kan
ini menggunakan kata-kata jika ini adalah 2 orang, katakanlah ini 2 orang atau 3 orang ya. Nah, kita kan nggak tahu 2 orang atau 3 orang ini karena penulisannya ini membuat kita bingung ya. Jadi pustaka yang membingungkan ini seperti ini ya. Karena tidak pakai struktur yang standar. Jadi harusnya dari mulai nama pustakanya yang pertama sampai berikutnya itu urutannya harus sama ya. Ya, ini Blazar, David, and Matthew Craft. Nah, Blazar 1 orang, David 1 orang, ataukah Blazar David itu ya. Kalau Blazar David 1 orang, berarti ini penulisnya 3 ya. Yaitu nama aslinya David Blazar dan Matthew A. Craft. Ya, jadi Matthew A. Craft pun ini penulisan yang resmi. Nah, inilah permasalahan kalau penulis-penulis itu tidak menggunakan pengolah kata daftar pustaka otomatis, ya bisa menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Mendeley ya. Aplikasi Mendeley kita tidak membahas di sini karena nanti di Mendeley pun itu tidak bisa kalau mengeling antara nama yang ada di batang tubuh di link langsung ke daftar pustaka, itu nggak bisa di Mendeley. Jadi paling enak kita pakai Microsoft Word saja ya. Jadi harusnya nanti Anggra ini kalau ini diklik ya, ini warnanya jadi biru ya. Kalau kita pakai link Anggra ini diklik, nanti otomatis menuju ke daftar pustaka. Nah, oke, kita coba dulu ya. Yang berikutnya dulu, Astuti dulu. Kita coba 1 kali lagi untuk menuliskan daftar pustaka. Ini citation, kemudian insert citation, kemudian add new source. Oke. Nah, lihat di sini Astuti ini adalah jurnal. Kita cari yang jurnal artikel. Jurnal artikel. Nah, kemudian namanya Astuti, Suhandi. Anggaplah ini 2 orang ya, karena Astuti ini perempuan, Suhandi biasanya nama laki ya. Jadi kita bisa menuliskan ini karena 1 orang, autornya ini Astuti aja, Astuti. Oke. Kemudian kita lebih dari 1 ya, kita edit di sini, kita klik edit. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ini Astuti. Kemudian yang kedua adalah Suhandi. Suhandi. Nah, Suhandi. Nah, kemudian kita oke. Nah, sehingga Astuti, Suhandi. Jadi kalau 2 orang ya. Jadi kalau 1 orang harusnya ya penulisan koma ini adalah untuk 1 orang ya. Kalau lebih dari 1 menggunakan titik koma itu ya. Kemudian judulnya supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru di SD Laboratorium UKSW. Oke. Kemudian nama jurnal name pendidikan dan kebudayaan, namanya Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
kebudayaan. Oke. Nah, kemudian tahunnya di sini Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7. Nah, di sini ada 7 itu artinya adalah volume ke-7. Nah, jadi suatu jurnal itu biasanya ada volume, ada nomor. Volume 7 artinya tahun ke-7 dia terbit. Nah, ini 2017 tahunnya ya, itu berarti ini tahunnya 2017, artinya 7 itu berarti tahun ke-7 ya. Berarti dia awalnya nomor 1, volume 1 itu 2011 tadi ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, 2011 dia volume 1. Kemudian tanda kurung 1 itu artinya nomor 1. Nomor 1 pada tahun 2017. Jadi misalkan 2017 itu terbitnya 2 kali. Nomor 1 berarti Januari sampai Juni ya. Kemudian nomor 2 itu mungkin Juli sampai Desember gitu ya. Nah, kemudian halaman. Nah, di sini ada halaman 49 sampai 59. Di sini tidak dijelaskan volume dan nomornya, itu boleh ditambah. Tapi kalau sesuai dengan API di sini memang tidak perlu ditambahi volume dan nomor ya. Mungkin kalau menggunakan bukan API ya, file yang lain mungkin nanti diminta volume berapa, nomor berapa. Itu biasanya di Mendeley itu ada ya. Entah stylenya style apa, itu tinggal diklik saja, menggunakan apa stylenya di jurnal itu kita sesuaikan. Oke, kemudian setelah itu kita oke, selesai. Nah, kemudian di sini tadi Astuti Suhandi. Sorry ya, ini tadi dia berada di mana tadi ya? Wah, keliru ya kita ya. Tadi ini Astuti dan Suhandi. Oke, jadi yang otomatis muncul ya, tadi saya keliru penempatannya ya. Kita tidak mencari dulu di batang tubuh Astuti Suhandi itu ada di mana. Sama dengan tadi ya, mohon maaf tadi ada kekeliruan yang Triseda tadi ya. Nah, ini Anggraini tadi ya. Anggraini tadi itu sudah otomatis ya muncul dengan sendirinya. Ya, otomatis dengan sendiri. Kita tadi menuliskan dan kawan-kawan ini keliru ya. Harusnya otomatis muncul dengan sendirinya. Seperti ini Astuti dan Suhandi. Nah, sehingga kursornya itu harus dipaskan ya, harus dipaskan dengan tempatnya. Oke, kita ulang terlebih dahulu ya. Ada kekeliruan tadi. Mengedit ya. Oke, ini tempatnya tidak berada di sini ya. Kita unduh dulu di back dulu ya, di back dulu. Oke. Nah, yang tadi Anggraini ada di sini tadi ya. Jadi saya hapus dulu ya. Ini tadi Anggraini saya hapus dulu. Oke. Kita back dulu. Jadi kalau ada kekeliruan ini bisa kita ulang di sini ya. Ini ya, ini yang Anggraini ya tadi ya. Ya, kita insert citation. Nah, ini tadi yang Anggraininya waduh, otomatis dia hilang ya. Otomatis hilang. Ini adanya yang oh ini ya, Triseda Anggraini ya, yang ini. Nah, ini kita klik. Nah, ini otomatis dia muncul Triseda Saragi Jana. Anggraini kok nggak ada ya. Kita ulang lagi, Anggraini kok nggak ada. Insert Triseda Anggraini, ini ya. Ini.
sama dengan yang ini ternyata. Triseda Anggraini Saragi Lasmaidaen Janah Miftahul et al. Ya, yang ini. Anggraini jadi hilang. Kita lihat. Nah seperti ini. Jadi ya otomatis sebenarnya sudah ada yang di sini ya tadi, yang ini sudah ada muncul tadi otomatis. Tadi kan Anggraini, harusnya bukan Anggraini yang kita lihat ya. Kita hapus dulu yang ini, yang atas. Bentar. Oke. Sudah muncul otomatis. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada muncul. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang ini tadi apa namanya? Siapa tadi namanya? Yang Astuti ya, Astuti Suhandi. Nah, kita cari dulu dia terletaknya di mana. Astuti kita find dulu, kita temukan dulu tempatnya dia di mana, home ya. Kemudian kita cari, tadi ada sedikit kesalahan ya. Nah, Astuti, nah, dia berada di mana ini? Nah, ini halaman 2 ya, halaman 2. Ini Astuti 2017. Ada di halaman 2. Oke. Kita lihat di sini saya tuh. Nah, halaman 2 di sini Astuti. Maka caranya adalah ini kita klik ya sebelum Astuti ya. Astuti 2017. Ini adalah penulisan yang salah ya. Nah, kita bagaimana yang benar, kita reference, nanti kita hapus yang Astuti 2017 ya. Kemudian insert, ini yang Astuti tadi, yang sudah kita buat dengan menggunakan aplikasi pengolah kata Word. Kita klik, nah, maka yang benar adalah Astuti dan Suhandi, 2017. Itu penulisan yang benar, maka muncul dengan sendirinya. Nah, yang salah ini kita hapus. Yang salah Astuti 2017 ini kita hapus. Oke, sebentar. Kita undo dulu, ya. Nah, oke, sebentar kita hapus yang Astuti 2017. Kita tunggu sebentar. Ya. Jadi ada jeda waktu ya ketika kita menghapus yang lama. Nah, ini yang benar Astuti dan Suhandi 2017. Kemudian kalau kita lihat di daftar pustakanya, di daftar pustakanya Astuti ini belum ada ya. Ini belum ada. Maka caranya bagaimana? Kita bisa klik di sini, kita klik ya di daftar pustakanya. Kemudian kita update citation and bibliography. Kita klik, nah, kita tunggu sebentar. Nah, otomatis karena dia A berada di atas Astuti dan Suhandi. Nah, begitu ya. Nah, sehingga penulisannya itu otomatis nanti benar semua. Jadi tidak antara penulisan orang pertama dengan orang kedua itu berbeda-beda. Jika pakai aplikasi tentu secara otomatis akan sesuai. Oke, agar lebih jelas lagi yang terakhir ya, karena tadi ada sedikit kesalahan. Jadi misalkan di sini kita ambil lagi contoh yang lain. Tadi proceeding sudah, jurnal sudah, yang buku kita coba yang buku. Yang buku ya, mana yang buku ya, Nadia ini jurnal. Nah ini Sani ya, yang paling atas ini ya, Sani, Ridwan Abdullah. Nah ini maksudnya kita masih berpikir lagi, ini 2 orang atau 1 orang. Nah, kalau melihat Ridwan Abdullah itu berarti 1 orang ya. Tapi nama aslinya ini Ridwan Abdullah ya. Titik
2016. Judulnya bukunya penilaian autentik, penerbitnya PT Bumi Aksara, kotanya Jakarta, tahun 2016. Nah, kalau kita lihat berarti ini 2 orang ya. Yang pertama namanya adalah Sani, orang kedua Ridwan Abdullah. Ini penulisan yang salah di dalam daftar pustaka ini seperti ini ya. Oke, kita cari dulu ya, caranya cari dulu ya. Kita besarkan dulu, klik di home. Nah, home, kemudian kita temukan dulu find ya. Kita cari dulu Sani ya, Sani. Nah, ini Sani 2016 ya. Padahal tadi orangnya 2 ya, orangnya ini 2. Oke. Nah, ini Sani 2016 ya, penulisannya juga clear ya. Sementara Jonathan Muller dalam Sani 2016. Nah, maka kita taruh di sini ya. Nah, kita spasi dulu. Nah, kemudian kita perkecil. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menuliskan daftar pustaka, tentunya caranya tidak usah diperkecil ya, karena begitu misalkan di sini Bapak Ibu punya buku yang ditulis oleh Sani ya, kemudian di situ ada pendapat dari Jonathan Muller, maka sementara Jonathan Muller dalam Sani 2016 itu langsung menggunakan reference ya, langsung diketik referensinya ya, begitu. Oke, karena ini adalah untuk mempraktekkannya, nah, maka kita terpaksa harus diperkecil dulu. Nah, caranya adalah sebelum Sani ini kita kursornya jangan lupa ditaruh, kemudian reference, kita klik reference. Nah, kita klik reference, kemudian di citation bibliografi. Nah, ini ada di dalam komputernya. Ini tergantung juga dengan kalau komputer lambat ya lebih lama lagi ya. Oke, kita add new source yang belum kita ketikkan. Nah, karena dia berbentuk buku, maka kita cari yang book. Autornya ini ada 2 ya, Sari, Ridwan Abdullah ini. Nah, kita ketikkan. Ini kalau dia 1 orang ya, kalau 1 orang, ini kalau kita melihat cara penulisannya ini nggak mungkin ya, ini koma-koma ini juga yang di bawah, Sobri, Sobri, ini 1 orang, ini Sobri. Tatu Hilaliyah, nah Tatu Hilaliyah ini ya baru 1 orang ini ya. Berarti Sani, Ridwan Abdullah ini 2 orang ya. Kita bisa memastikan dia cara penulisannya dia keliru ya. Jadi orang pertama Sani, kita ketikkan Sani. Oke. Kemudian kita add. Orang kedua adalah Ridwan Abdullah, jangan lupa yang terakhir ditulis Abdullah. Nah, itu nama akhirnya, last name, kemudian nama awalnya adalah Ridwan. Oke, kemudian kita oke, jangan di add ya, tapi di oke karena sudah selesai. Nah, Sani, titik, koma, Abdullah, koma, Ridwan, itu yang dulu penulisan yang benar. Kemudian titel judul bukunya yaitu penilaian autentik. Kemudian tahunnya 2016. Kotanya Jakarta. Kota Jakarta. Publishernya, penerbitnya PT Bumi Aksara. Nah, sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita oke.
Nah, kita tunggu sebentar di sini. Sani 2016 yang ada di sini kita perbesar saja. Kita perbesar. Nah, maka otomatis ini adalah Sani dan Abdullah 2016 kalau dia menggunakan APA ya. Sedangkan yang ini kita hapus. Nah, kalau yang salah kita hapus. Menghapusnya sambil ditunggu dulu ya, karena dia tidak bisa langsung secepatnya ya. Nih, Sani Abdullah 2016. Nah, sekarang kita lihat di daftar pustakanya sudah masuk secara otomatis apa tidak. Nah, kita lihat Sani. Nah, ini belum masuk ya, belum ada Saninya. Maka caranya adalah diklik saja di sini sembarang ya. Nah, boleh di sini, boleh yang kedua ini sama saja. Kita klik update. Nah, maka muncul di sini otomatis Sani dan Abdullah. Nah, gitu ya caranya. Nah, begitu caranya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Nanti berikutnya, video berikutnya akan saya jelaskan tutorial tentang bagaimana membuat link yang Sani Abdullah misalkan yang di batang tubuh ya, di halaman berapa tadi, 2 ya, di halaman 2 tadi Astuti misalkan, ini Astuti. Nah, Astuti ini kalau kita klik ya, maka dia akan terhubung di daftar pustaka sehingga editor akan tahu bahwa di batang tubuh sama daftar pustakanya itu linknya sudah ada, atau di daftar pustaka ada, di batang tubuh ada. Karena kadang-kadang penulis itu yang kadang-kadang lupa bahwa kalau tidak pakai link itu di batang tubuh artikel ada Astuti, tapi di daftar pustakanya ada, atau sebaliknya di daftar pustaka ada namanya Astuti tapi di batang tubuh artikelnya tidak ada. Itu kalau tidak menggunakan aplikasi, itu kadang-kadang lupa ya. Tapi kalau pakai aplikasi itu pasti akan otomatis akan muncul dengan sendirinya. Demikian tutorial untuk pembuatan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi pengolah kata di MS Word. Nah, berikutnya silakan melihat cara membuat linknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.